Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti habis lebaran kalian akan melaksanakan PAT untuk syarat kenaikan kelas ke kelas 9. Jadi kali ini Ibu akan bahas materi apa saja yang akan keluar nanti saat PAT Bahasa Indonesia. Ibu akan bahas yang pertama dari teks ulasan. Ada 10 soal di dalam PAT nanti mengenai teks ulasan. Yang pertama adalah ada sebuah teks. Nanti kalian baca teksnya dan kalian disuruh menentukan jenis teks apa dari teks yang disajikan tersebut. Kalian nanti bisa melihat bahwa ciri-ciri masing-masing teks yang ada di dalam option. Yang pertama yaitu teks laporan. Laporan adalah teks yang melaporkan suatu, bisa dari penelitian, bisa dari kejadian langsung, misalnya berita, dan bisa dari hasil observasi. Misalnya kalian pelajaran IPA disuruh mengamati tumbuhan, nah kalian disuruh melaporkan, nah itu bisa juga dari teks laporan. Yang kedua ada teks persuasi. Teks persuasi nanti setelah teks ulasan akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga optionnya ada teks ulasan. Nah ini yang kita akan bahas, teks ulasan, yaitu teks yang berisi penjelasan, komentar, maupun tafsiran dari suatu hal, bisa berupa karya seni, karya tulis, maupun karya sastra. Nah, dari teks ulasan ini tujuan akhirnya adalah untuk menilai suatu karya tersebut apakah layak atau tidak untuk dibaca atau dinikmati oleh penikmat karya. Yang ketiga ada teks eksposisi. Sepertinya kalian sudah belajar ya di semester 1. Teks eksposisi itu adalah teks yang tidak ada unsur untuk mengajak, jadi hanya untuk memberitahu kepada pembaca. Eksposisi menjelaskan suatu informasi kepada pembaca. Nah, nanti dari nomor 1 itu kalian melihat ciri-cirinya, apakah itu teksnya untuk melaporkan, untuk mengajak, untuk menilai, atau untuk menginformasikan sesuatu. Nanti kalian lihat dan kalian pilih opsi mana yang paling tepat. Nomor 2, dari teks tadi, teksnya masih sama dengan nomor 1, ditanyakan bertujuan untuk apa teksnya. Jadi kalau tadi teks, misalnya kalian jawab teks ulasan nih, nah berarti tujuannya untuk apa? Untuk menilai suatu karya gitu. Kalau teks laporan, untuk melaporkan suatu hal, misalnya percobaan, dilaporkan dalam teks laporan. Kalau persuasi, tujuannya untuk mengajak pendengar atau pembicara untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh si penulis teks. Lalu kalau teks eksposisi, untuk menginformasikan sesuatu. Nah, kalian tinggal lihat nanti menurut kalian itu teksnya untuk apa, tujuannya. Yang ketiga, objek dalam teks tadi. Nah, karena ini yang dibahas adalah sedang membahas teks ulasan, maka objek teks ulasan seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ada 3, karya seni, karya sastra, atau karya tulis. Jadi menurut kalian itu lagi membahas apa sih teksnya? Kalau karya tulis, ya berarti bukunya non-fiksi, jadi melalui proses penelitian, observasi, dan pengamatan, misalnya wawancara gitu. Nah itu namanya non-fiksi ya, yang berdasarkan kenyataan. Nah kalau di dalam teks ulasan yang karya sastra, berarti itu buku-buku fiksi
seperti novel, drama, puisi, dongeng, dan lain-lain. Nah, kalau karya seni apa aja sih? Karya seni itu bisa berupa lukisan, bisa berupa batik, berupa ukiran, berupa kerajinan tangan dari tanah liat, dan lain-lain. Nah, kalian nanti tinggal lihat untuk nomor 3 apa yang dibahas. Nah, selanjutnya membicarakan struktur teks ulasan ada 4. Yang pertama, orientasi, berisi pengenalan secara umum mengenai apa yang ingin dibahas dalam teks ulasan. Yang kedua, ada tafsiran. Tafsiran itu gambaran secara detail tentang karya yang dibahas. Kalau tadi sudah dijelaskan secara umum dalam orientasi, maka dalam tafsiran ini pembahasannya lebih detail. Misalnya kalian membuat teks ulasan mengenai novel. Jadi di dalam tafsiran itu bisa kalian jelaskan isinya, sinopsis dari novel tersebut, ringkasannya seperti apa. Kalau karya lukis, kalian bisa jelaskan bentuk apa yang dilukis, catnya menggunakan cat jenis apa, warnanya bagaimana, perpaduannya bagaimana. Seperti itu secara detail, digambarkan secara detail. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini kalian menilai karya tersebut. Menurut kalian baiknya di mana, kurangnya di mana, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Itu ada dalam struktur evaluasi. Yang terakhir, struktur struktur rangkuman. Rangkuman ini berisi rekomendasi dari kalian sebagai orang yang mengulas teks mengenai karya tersebut. Misalnya kalian, ini bukunya bagus untuk dibaca anak usia remaja karena berisi informasi apa saja yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang selama masa remaja. Misalnya seperti itu, kalian jelaskan buku itu atau karya itu cocoknya untuk siapa. Kalau misalnya kalian bilang buku cerita dongeng, untuk siapa coba cocoknya? Misalnya untuk anak usia balita ya, misalnya dari 3 tahun sampai usia SD kelas misalnya kelas 2 gitu. Nah, itu kalian sebutkan di dalam struktur rangkuman. Yang nomor 5 ada sebuah paragraf kutipan dari teks ulasan. Nah, kalian diperintahkan untuk menentukan paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur apa dalam teks ulasan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 struktur. Nah, masing-masing struktur membahas hal yang berbeda. Nah, kalian ditugaskan untuk menentukan yang mana sih paragraf itu termasuknya ke struktur yang mana sih. Itu tadi sudah dijelaskan ya di nomor 4. Nah, nomor 6 masuk ke kebahasaan dari teks ulasan. Salah satunya membahas frasa. Frasa yang sering keluar dalam teks ulasan adalah frasa adjektifal atau yang mengandung kata sifat. Jadi, kenapa banyak ditemukan frasa adjektifal dalam teks ulasan? Karena teks ulasan kan membahas kelemahan dan kelebihan dari suatu karya. Jika kita membahas kelemahan atau kelebihan, menggunakan kata apa? Kata menarik, baik, sederhana, rumit, atau misalnya sulit dipahami. Nah, semuanya itu merupakan kata sifat untuk menerangkan objek yang diulas. Objek apa yang kalian ulas? Misalnya di sini ada kalimat bahasa dalam buku ini sangat rumit. Bahasa dalam buku ini sangat rumit. Nah, frasa itu adalah
dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi dalam kalimat. Bahasa buku itu sangat rumit. Kita coba tulis ya. Bahasa buku itu sangat rumit. Bahasa buku itu sangat rumit. Nah, ini satu kalimat yang terdiri atas fungsi bahasa buku itu subjek, sangat rumit predikat. Ada dua fungsi subjek dan fungsi predikat. Nah, coba kalian kira-kira yang frasa itu yang mana ya? Karena frasa itu dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi dalam kalimat. Nah, fungsinya ada di mana? Frasanya ada di fungsi mana? Subjek atau predikat? Semuanya fungsi baik fungsi subjek maupun fungsi predikat memiliki lebih dari satu kata. Subjek ini ada 3 kata, predikat ada 2 kata, jadi semuanya frasa. Tinggal yang mana yang frasa adjektifal. Apakah bahasa buku itu atau sangat rumit? Ya pasti yang ini ya, sangat rumit. Ini frasa adjektifal. Jadi cara mencarinya seperti itu, yang mengandung kata sifat. Di dalam frasa adjektifal itu ada kata sifatnya. Kata sifatnya mana? Rumit. Unsur penambahannya apa? Sangat rumit. Jadi itu dua kata atau lebih yang menempati satu fungsi dalam kalimat. Nah, itu jadi frasa adjektifal karena intinya adalah kata rumit. Kata rumit adalah termasuk kata sifat. Yang nomor 7, selanjutnya ada sebuah paragraf singkat dan kalian disuruh mencari kata yang penulisannya tidak tepat dan disuruh memperbaiki. Soalnya jadi perbaikan yang tepat dari kata yang salah. Nah, kalau ini harus menuntut kepekaan kalian terhadap kesalahan dalam penulisan atau dalam ejaan atau dalam kata hubungnya, misalnya penempatan kata hubungnya, kata hubung dan diletakkan di depan, nah itu kan tidak tepat. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah huruf kapital. Coba kalian pelajari lagi penulisan huruf kapital untuk menulis apa saja. Misalnya nama orang, nama tempat, nama hari, dan misalnya nama untuk menyebut Tuhan, itu harus kapital. Coba kalian pelajari lagi apa saja yang menggunakan huruf kapital. Nomor 8 ada sebuah paragraf. Ini gampang, kalian tinggal cari kelebihan dan kelemahannya. Jadi di antara dua itu ditanya yang kelemahan atau kelebihan yang ada dalam teks. Jadi tinggal baca teksnya. Harus teliti ya dalam membaca, apalagi ini soal yang jawabannya itu ada di teks. Jadi kalian harus membaca dengan benar. Nomor 9 yang ditanyakan adalah kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang dalam teks. Kata berimbuhan contohnya apa? Kata dasar yang dikasih imbuhan. Kata dasar misalnya kerja, diberi imbuhan ber, jadi bekerja, R-nya hilang. Nah, kalau misalnya tulis dikasih imbuhan me, jadi menulis. T-nya berubah jadi N karena imbuhan me itu kan ada imbuhan me diganti jadi T, menulis. Tulis maksudnya tulis diganti jadi N, menulis. Nah, tinggal cari yang sesuai yang mana, yang sesuai dengan kalimat yang rumpang tadi. Jadi kalian harus dicocokin satu-satu, optionnya apa dan kalimatnya apa yang kosong. Dan nomor 10 masih kalimat rumpang, tapi yang ditanyakan adalah kata hubung yang tepat. Jadi kalau mencari kata hubung, kalian harus membaca sebelum dan sesudahnya, kalimat sebelum dan sesudahnya.
yang tepat apa kira-kira kata hubungnya. Jadi segitu dulu untuk teks ulasan, ada 10 nomor. Jadi nanti di pembahasan berikutnya masuk ke teks persuasi.